teh cukup. Ya, amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita bertemu dengan sang legenda Nobon SMA 2 Cirebon, angkatan lulus tahun berapa? 80. 80? Iya. Oh, beda 2 tahun dari saya. Luar biasa nih. Jadi Pak Zainuddin ini, Pak Haji ini dikenal alumni SMA 2 sebagai nama Nobon, sang legenda, karena pemain bola yang unggul ya, tim ya. Jadi pada sesi yang pertama kita akan bicara tentang Pak Haji ini kapasitas sebagai Wakil Ketua DKM Masjid Al-Fitroh yang berada di Jalan Samiaji, nomor 1, Kejaksaan Cirebon. Ya, lebih dikenalnya dekat dengan Grage ya, pemirsa ya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Pak Haji, ya, mulai kapan jadi pengurus wakil ketua, kemudian ada hal-hal baru kegiatan setelah Pak Haji jadi wakil ketua DKM, lalu kedepannya seperti apa. Jadi masjid ini sangat strategis ya. Jumatan itu semua karyawan di sekeliling ini ikut Jumatan ya Pak Haji ya, luar biasa. Ini tempatnya strategis, mudah dijangkau, tempat parkir cukup. Kalau ditingkatkan kegiatannya dan merupakan ada satu kegiatan yang khas istimewa begitu dari masjid ini. Misalnya khusus membahas tentang tafsir, ahli tafsirnya siapa gitu. Misalnya yang kedua misalnya mengajari anak-anak doa apa. Nah, sekarang itu 60% umat Islam di Indonesia buta huruf Al-Quran. Jadi kita kawinkan orang anak miskin, usia SD, butuh uang, nah kita butuh pahala gitu. Jangan uang masjid ini terus menerus untuk bangunan saja, karena tujuan akhirnya itu manusianya, menjadi manusia takwa. Ayo be bangunan le, mal aya eureuna gitulah, cek orang senama gitu. Jadi bagaimana ada perubahan kan nih setelah Pak Haji masuk wakil ketua nih, apa yang menjadi kedepannya rencananya apa? Seperti yang tadi saya tuh, Masjid Al-Abrod itu dekat stasiun spesialis menangani menyumbang kalau ada orang yang meninggal. Jadi masalah di situ adalah orang yang meninggal kurangnya keberatan karena orang miskin, biaya beli tanah di makamnya, pengurusannya, dia mau hadir di situ. Saldonya itu 6 juta. Pak Haji di sini setiap saldo berapa Pak Haji? Sebulan? Iya sebulan. Sebulan saldo tetap berapa? Sekarang saldonya berapa sekarang? Sekarang itu saldo yang mana dulu? Ada yang global. Oh gitu, macam-macam ya? Macam-macam, ada yang global, ada yang rutinan bulanan. Nah, atau sebulannya dapat berapa nih penerimaan sebulan? Iya. Dari canceling? Kalau canceling kurang lebih ya dapat sih, dengan pandemi begini 3 jutaan sih dapat. 3 juta ya? Dapat 3 juta. Kecil atuh Pak Haji? Iya. Ya kan pandemi ya, kalau nggak pandemi ya satu. Sekali Jumatan dapat berapa tuh Jumatan? Canceling Jumatan? Informasinya sih dapat bisa 2 juta, bisa. Oh, ya iya berarti ya. 2 juta kali 4, 8 juta sebulan. Dari ini imam masjid mana yang lebih tahu tadi ya? Iya. Ya intinya itu ya, mangga sejarah dulu Pak Haji. Bisa jadi wakil ketua DKM, kenapa, apa yang punya gagasan apa nih Pak Haji ke depannya? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, saya sendiri memang baru ditunjuk suruh menjadi wakil ketua DKM. Memang tadinya itu ditunjuknya sih jadi ketua. Waktu itu memang ada pemilihan. Cuman waktu itu juga saya belum siap lah untuk memimpin, sehingga akhirnya masih tetap ketua yang lama. Adapun periodenya adalah saya kalau tidak salah sudah berjalan 3-4 tahunan ini menjadi wakil ketua. Dan apa yang tadi disampaikan oleh
HPS. HPS, Direktur TV HPS. Memang ini adalah sebuah gagasan masukan yang sangat menarik sekali bagi saya, karena kami dari DKM Al-Fitrah ini arahnya ada tujuannya adalah bangunan fisik, padahal ya fisik juga bagus untuk diperbaiki, tapi yang lebih bagus, lebih penting dan lebih afdal adalah Manusia. kita membantu manusia, orang-orang di seputaran kita atau di yang lain kampung, Ya. agar bisa membantu para kaum duafa, kaum miskin, dan tentunya juga tidak lupa untuk mereka-mereka yang buta huruf Al-Quran. Ya. Tentunya kita juga harus perlu diperhatikan yang lebih serius lagi. Selama ini Al-Fitrah juga telah menyelenggarakan belajar untuk ngaji anak-anak. Ada ya? Berapa orang itu muridnya? Ya, tidak banyak sih, sekitar kurang lebih 15-an. Ya, cukup banyak. Usia apa biasanya? Usia SD ya? sampai SMP ya, tapi banyaknya SD. SD ya. Nah, adapun untuk bantuan ke masyarakat sekitar bagi yang ya kalau miskin sekali sih enggak, tetapi kelihatannya apa ya, kalau di dalam Perlu dibantu lah ya, perlu dibantu dalam pemerintahan itu apa ya, ada yang perlu harus diperhatikan gitu. Ya. Jadi kami juga kalau yang ada yang meninggal mah kami bisa membantu dengan, kalau tidak salah, keuangan 500.000 Ya. per ini. Nah, ini Kriterianya apa? Warga RW sini? warga RW sini ya. Ke depan kita mau mengusulkan ada kerjasama dengan Lajisma yang di At-Taqwa itu. Oh, ya, Lajis Takwa. Iya, Lajis At-Taqwa itu bahwa program kalau orang yang meninggal nanti ambulannya ada di sana. Nah ini di RW belum ada ambulan. Saya aja ada itu RW. nggak ada, ya, Tingkat RW. belum ada. Saya sendiri sudah sudah ikut program di At-Taqwa tersebut. Oh, bulanannya berapa Ya, itu? bulanannya itu ya ini, kayaknya nanti promosi Lajisma ya At-Taqwa, tapi ya nggak apa-apa. Bulanannya tergantung kitanya, bukan tergantung kitanya, sampai dengan full itu 1.200.000. 1.200.000 itu tergantung kita, mau misalnya sebulannya 100.000 berarti. Oh, sistemnya begitu ya? Iya, berarti 12 bulan udah selesai. Atau 50.000 juga bisa, berarti 22 tahun. Kalau 25.000 per bulan berarti tinggal dikalikan saja. Nah ini menurut At-Taqwa, program ini manakala misalnya seperti saya belum dipakai sama orang lain dulu nggak apa-apa. Itu nanti tetap kita sudah menjadi peserta itu. Ini akan saya pertimbangkan dan akan saya rundingkan dengan anggota DKM yang lainnya, karena kami di sini satu sebagai wakil ketua yang kapasitasnya belum bisa memutuskan 100%, walaupun misalnya atau gagasan Pak Haji nih mau mengambil ciri khas apa nih masjid ini yang bisa kedepannya nih gagasan. Kalau gagasannya sih, kalau memang uangnya sudah banyak, berlimpah, ya pengen seperti masjid yang di Yogyakarta. Nah itu saya mau nyebut itu tuh. Iya. Setuju nggak tuh prinsipnya? Jadi yang pertama, prinsip manusia itu setiap manusia apapun siapapun dia, ada yang dibutuhkan oleh dirinya, ada yang bisa diberikan oleh dirinya. Bisa tenaga, bisa uang, bisa ilmu. Nah itu. Jadi konsep di sana itu masjid memakmurkan itu
masjid memampukan orang mau masuk masjid. Ya. Siapapun bisa dengan tenaganya, tapi dia menerima uang, gitu kan. Bisa ya dengan ilmunya dia bisa menerima honor, bisa terus hidup itu. Jangan sampai masjid itu terkenal dengan minta sumbangan gitu, jadi beban masyarakat gitu. Masyarakat ya. Nah, istilah kan. Saya kalau programnya sih saya punya pemikiran membantu masyarakat seputar sini yang memang tidak mampu dalam hal misalnya pendidikan misalnya apa SD apa SMP ya, kalau memang uangnya berkelebihan ya apa salahnya kita membantu anak kaum duafa gitu ya, seputaran di sini dalam masalah pendidikan. Masalah pendidikan yang tentunya kita akan ada kriterianya. Yang tahu kriterianya adalah para RT RW tersebut. Selain daripada itu juga ingin mencerdaskan buta huruf Al-Quran. Artinya orang-orang yang ini, orang-orang yang duafa atau yang tidak mampu atau yang perlu dibantu, ya kita undang ke sini, kita kasih pengertian, kita kasih bantuan. Ya semoga saja mereka keluarga yang pernah dibantu itu ya artinya masjid ini bisa dimakmurkan oleh mereka-mereka juga, karena bakal dari penerus baik bangsa maupun penerus masalah kemakmuran masjid ada juga di mereka-mereka yang sekarang ini masih kecil-kecil, karena kalau dari kecil sudah dididik untuk barangkali bisa ke masjid dulu, itu tentunya kedepannya atau merasa sudah rada besar atau tua, dia ingat bahwa oh iya masjid harus dimakmurkan dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua yang bisa diikuti oleh dari mana saja, datang ke sini misalnya untuk belajar tafsir, datang ke sini untuk belajar baca Quran gitu, itu atau bahasa Arab atau apa gitu kira-kira. Ya keinginan sih kita kedepannya ingin artinya masjid ini bisa makmur, yang tentunya makmur di sini adalah kita bertahap, tidak istilahnya semua apa namanya keinginan menjadi satu langsung. Nah kita ini dulu bertahap, yang tentunya barangkali bisa istilahnya minimal masyarakat sini atau yang lain kalau mau ikut di sini nggak apa-apa, minimal nggak buta huruf Al-Quran gitu. Oke, Pak Haji. Kedepannya nanti kita akan merencanakan lagi kalau memang sudah anak-anaknya sudah pada bagus, sudah pada bisa baca Al-Quran, ya tentunya kita merekrut orang-orang yang sudah bisa mengaji untuk belajar apakah itu tahfidz Al-Quran, hafidz Al-Quran dan lain sebagainya. Itu harapan-harapannya. Yang tentunya harapan ini adalah kalau tidak ditunjang dengan yang lainnya, apakah itu dengan pengurus masjid yang lainnya ataukah dengan masyarakatnya, tentunya ini tidak akan berjalan kalau tidak gayung menyambut. Itu barangkali Pak Direktur. Ya, oke, terima kasih ini Wakil Ketua, harusnya Ketua DKM Al-Fitroh Jalan Samiaji, Kota Cirebon. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa menit ya? 13 menit.